Bismillah abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan yang selalu menantikan video-video terbaru dan juga debat yang dapat menambah wawasan kita melalui channel ini. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, selalu tanggung jawab bagi kita di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kehebatan media yang canggih. Maka kita harus bertanggung jawab tentang pengajaran kita dan juga terkait pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus muslim mengenai iman kita. Mereka yang selalu membahas tentang kekristenan, bahkan sedikit membahas tentang Quran dan hadis dan tentang keislaman, mereka justru lebih sibuk membahas tentang Alkitab. Semoga lewat apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang disadarkan dan mereka mencari tahu dan membuka internet dan mereka melihat bahwa kebenaran itu bisa memerdekakan mereka dari dosa. Karena pada hakikatnya Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Kali ini teman-teman kita lihat kembali seorang polemikus yang sangat dibanggakan oleh umat muslim. Dihajar habis-habisan. Mari kita lihat videonya. Ini dia ya teman-teman. Jangan skip. Nahnu tadi yang saya terangkan, Allah menggunakan kata tunggal tapi menggunakan kata nahnu, itu merujuk kepada dirinya. Apa faktanya? Wa khalaqa kulla syai'. Apabila dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Dialah Allah, bukan kami dalam bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih. Langsung aja, Andi. Ya, mungkin kalau boleh begini ya. Saya mau minta tolong Zuma untuk mentranslate langsung. Silakan buka mic Zuma. Anda mentranslate langsung ayat itu, langsung apa arti daripada kata-kata itu, supaya nggak terlalu banyak supaya orang juga bisa mengerti. Silakan Anda terjemahkan apa arti kata arba'abam. Oke, Halo, mungkin Zuma. ada permintaan dari orang ini, Bang Juma, yang 5 menit lagi kita tambah untuk Bang Juma. Kalian setuju? Kalau belum puas, kalian sabar menunggu 5 menit. Saya minta tolong si Bang Zuma, karena kan tadi yang saya bawa itu namanya tiktokan, Pak. Tiktokan cara ngomongnya. Alangkah baiknya kalau mau lebih menjelaskan lagi Bang Zuma, kita beri lagi di 5 menit lagi. Enggak, saya sudah paham apa yang dia maksudkan. Tetapi dia menurut saya tidak jujur mengartikan kata demi kata apa yang tercantum dalam ayat At-Taubah 31 gitu loh. Bang Zuma, Binillahi wal masih ibnu Maryam itu Saya ikuti namanya. Silakan. Oke, arba'abam. Oke. Saya artikan kepada Anda ya, menurut apa yang Anda inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arbaban, Tuhan atau sembahan. Min dari duni selain Allah. Wal masih wal masiha dan al-masih ibnu anak laki-laki Maryam, perempuan bernama Maryam. Oke. Selain Allah dan al-masih ibnu Maryam sebagai Tuhan loh. Sebagai Tuhan. Sabar, Anda minta saya menjelaskan atau Anda ingin menyangga TikTok seperti ini? Enggak. Maksudnya gini, tidak usah ini kan. Anda cukup jujur saja untuk. Ini saya sudah jujur. Makanya ketika Anda memberikan saya ruang untuk menjelaskan, Anda diam. Ya, makanya saya pengen Anda itu membacanya sesuai dengan apa yang ada. Saya sudah memberikan apa yang Anda mau. Saya sudah ngikutin, tapi Anda nyerocos. Nah, betul nggak apa yang saya katakan, bahwa di situ dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam? Iya, dikatakan begitu memang. Begitu. Terus berarti selain Tuhan, Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Dengarkan ayat selanjutnya. Dengarkan dulu. Siapa yang disetarakan di sini? Allah dan Isa Al-Masih disetarakan dengan Tuhan selain Allah. Salah. Itu menurutmu. Makanya izinkan saya menjelaskan, ini kitab saya. Anda nggak ngerti. Nggak jujur. Cuma nggak jujur ini. Dengarkan. Padahal tidak. Amiru, kami perintahkan kepada mereka kecuali liya'budu
untuk mereka menyembah ilahan Tuhan wahida yang esa. Oke. La Jadi ilaha illa huwa. Ya, menurut tunggu. ayat itu salah. Ayat ini salah. Kok salah? Kok salah? Ya, karena di sini jelas dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Itu yang salah pemahaman Anda. Ini artinya tulisannya jelas. Orang-orang terdahulu menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, ya, Tuhan-Tuhan mereka dari selain Allah, yaitu di antara Tuhan-Tuhan itu adalah Al-Masih. Tidak jujur. Di situ dikatakan min dunillahi wal masih langsung Ada sebagai yang Tuhan memberikan selain Allah dan ayatnya, Al-Masih. biar saya bukakan. Ya, Lucu Anda ini. At-Taubah 31 ini. Sekarang ayatnya Anda baca lengkap. Jangan Anda potong wal masihu. Tidak. Anda lanjutkan. Anda lanjutkan. Laki-laki, anak laki-laki manusia bernama Maryam. Apakah Allah itu adalah manusia? Bukan. Apakah Allah ada selain? Bukan. Bukan saya Lah ini pemahaman saudara. Itu padahal ayatnya mengatakan begini, wama, padahal tidak amiru, mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu ilaha wahid, menyembah Tuhan yang esa. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan Masalahnya di sini. Masalahnya di sini Allah. Ngalah saya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat, ngalah saya. Siapapun bisa. Saya laksana berdialog dengan orang yang tidak berakal. Loh, bukan Bang Ekat, begitu. saya sama Iya, saya kali Bang Ekat, kalau Mas Anda mau lucu cerita, gitu loh. tolong didengarkan saya. Oke Bang. Anda Bang, yang dulu, punya Bang. kitab, saya yang punya kitab, saya menjelaskan, Anda lebih tahu. Oke Bang. Ya, saya lebih Bang tahu. Ekat tadi mau Aduh, meminta Anda lebih tahu. apa namanya, mau meminta terjemahan. Mengemis di Al-Quran. Lain kali abang nggak usah nanya kalau memang nggak mau mendengarkan jawaban Bang Juma. Mending host, Betul. tolong bukakan. Begini, Host, kita tolong di sini bukakan. kan Saya mencari bukakan. kebenaran, ya. Saya cuma tidak suka ada yang memelintir-melintir tidak sesuai dengan ayat yang dibaca. Yang memelintir Ayat yang itu dibaca Anda. jelas. Eh, Ayat yang dibaca tidak. Saya langsung teks per teks loh. Saya langsung teks per teks. Saya tidak memutarbalikkan, tidak. Ya, min dunillahi wal masih ibnu Maryam, itu saja. Allah berkata bahwa sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Apakah ayat ini salah? Cuma mau bilang ayat ini salah. Bahwa Allah Tidak berkata salah. wal Masih ibnu tidak Maryam. salah. Orang-orang menyembah selain daripada Allah. Sembahan Tuhan-Tuhan itu diantaranya juga adalah Al-Masih, anak laki-laki yang Maryam juga disembah selain daripada Allah. Padahal Ya, kata itu ayatnya, wama umiru, ya memang benar kalian menyembah Isa putra Maryam selain daripada Allah, kan? Iya kan? Jadi kalau begitu, begini, kalau begitu, Selain Bapa, masalahnya- Anda juga menyembah anak Maria bernama Yesus, betul? Al-Quran tidak salah. Kan begitu. jadi masalahnya Allah berkata bahwa itu adalah sebuah Tuhan yang benar. Siapa Itu masalahnya, bilang? Makanya baca ayatnya lengkap, illa kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilaha wahid, Tuhan yang esa, la ilaha illa huwa. Berarti cuma satu Tuhan, cuma Allah. Isa Ya, putra tapi- Maryam itu disembah oleh kalian, padahal diperintahkan oleh Allah menyembah hanya kepada Allah. Kenapa kalian menyembah kepada Isa? Ya, Kenapa? karena di dalam ayat itu dikatakan sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Berarti Al-Masih ini adalah Tuhan. Kata Allah. Bukan, Bung. Arbaban itu merujuk kepada Tuhan-Tuhanan. Orang-orang Yahudi. Min dunillahi wal masih Iya. ibnu Maryam, itu masalahnya. Ayatnya kan jelas. Mereka menjadikan ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Bagaimana Isa Sebagai Al-Masih? Tuhan. Termasuk Isa Al-Masih dijadikan sebagai Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Apa bukti ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia.
Loh, kok jadi Tuhan dua di sana? Ini aja, Kok jadi Bang. Tuhan dua di sana? Kita kembalikan lagi ke Ya. seperti awal. Jadi nanti kiranya Bang Ehat kalau maupun mengapakan ayat itu kan abang bertanya sama Bang Juma, diterangkan abang nggak terima. Mending abang buka aja langsung, host bukakan yang ini biar saya buka, kita baca sama-sama. Udah selesai nanti waktu abang nanti di ini disanggah Bang Juma lagi gitu. Kalau kamu bertanya Oke. sama Bang Juma tidak terima jawaban Bang Juma, itu nanti kita nggak selesai sampai sore nih. Host, mohon maaf, saya minta tunjukkan data Al-Maidah sedikit aja, 1 menit. Al-Maidah supaya kita paham. Al-Maidah ayat 116. Apa ya? Sabar ya teman-teman. Al-Maidah Al-Maidah ayat 116. nampak nggak? Ya, oke. Saya bacakan ya untuk menguatkan pernyataan saya. Kan? Wa iskala Allah ya Isa bin Maryam. Berkatalah Allah kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, dalam hal ini Ehad, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Apa Itu pengakuan Isa? referensinya dari mana itu? Ada di kitab sebelumnya nggak? Atau itu cuman omongannya Muhammad saja? Itu di mana kita temukan di Alkitab? Bung, justru tema kita itu di awal adalah buktikan, gugurkan Al-Quran. Innallaha huwa rabbi wa Ini saya rabbukum. gugurkan. Ini saya gugurkan. Kata-kata itu di Alkitab di mana itu? Kata-kata itu di Ada. mana? Iblis diperintahkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan Yesus dirinya hanya berkata utusan begitu. Allah. Tunjukkan Yesus berkata bahwa ini kata-kata ini benar di Al-Quran ini. Sekarang patah ini Yohanes semua 4 kata-kata nomor ini. 22. Bung, Yohanes Buka. 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami kenal. Matius 4, apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa Enyahlah engkau Tuhan itu iblis. berkata, Enyahlah engkau iblis. Mana dikatakan bahwa Enyahlah engkau iblis. sabar Zuma, sabar. Di mana Sembahlah dikatakan Yesus Allah. berkata, Yesus Dan berkata hanya kepada Dia Tuhan saja bahwa- engkau berbakti. Ya, mana? Ini kita cari referensinya, ini tidak ada. Siapa yang ngarang ayat ini? Lu kok ngarang? Ini patah. Quran langsung hancurin di sini. Kenapa? Di mana Kenapa ayat lu ini katakan ada di ngarang? Alkitab? Kata yang kau bawa ini Loh, dari kenapa? Al-Maidah ini. Kenapa kitabmu yang Anda jadikan sandaran? Emang kitabmu itu firman Tuhan? Jangan Ya, jangan dibilang Dari- tuh. Sabar. kau hancurkan Al-Quranmu, Zuma. Di mana ayat yang itu Sabar. Yesus berkata seperti itu? Tidak ada. Oke, kita kembali lagi ke waktu ya. Sekarang Bang Ya. Abang ini mau menanggapi atau gimana apa yang disampaikan Bang Juma tadi? Udah, si Zuma sudah kena gaplok gitu. Dia nggak bisa nunjukin itu di mana itu Tuhan ada ngomong gitu sama Yesus di Alkitab. Kalau begitu tunjukkan kitab ajaran hikmat Isa yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Bisa? Itu mana? Matius, Markus, Enggak, Lukas, saya Yohanes, tanya. itu Injil. Saya- Injil itu. Siapa Mana yang kitab Injil mengatakan? diturunkan? Bung, Yesus Bung. mengaku menerima firman dari Allah. Tunjukkan kepada saya mana firman yang Yesus terima dari Allah. Firman itu Firman itu Dua. adalah ajaran. 3, 4, Firman itu adalah 5, ajaran. 6, 7, Tapi 8, dalam Islam Dan Anda berkata 10, bahwa Isa Anda diberikan tidak sanggup. kitab. Mana kitabnya? Anda tidak sanggup kitabnya? menunjukkan hikmat Injil yang Yesus terima dari Allah. Oke, Baca oke. Yohanes Oke. 14 nomor Sebagai 24. penyelamat. Ini kita Sebagai kembali- Yohanes 14 nomor 24, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Mana firman itu? Mana? Bung? Firmannya, akulah jalan mana? kebenaran dan hidup. Tidak Itu ada seorang pun tulisan, yang datang itu kepada Bapa firman kalau yang tidak melalui ditulis aku. oleh penulis kitab saudara. Yang saya minta yang diterima Yesus dari Allah mana? Ya itu Yang mana? yang diterima Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu firman. Udah kembali ke tema kita. Udah kembali ke tema kita. Itu memang temanya. Chris, Al-Quran langsung abang jatuh di ini, situ. abang awalnya menanggapi 5 menit lagi diberikan waktu. Untuk siapa nih? Untuk saya atau untuk Bang Juma ini ya? Untuk kita. Oh baiklah, gini aja untuk diselesaikan dulu. Kan giliran dari Kristen tadi.
Karena kalau mau kembali ke Ya, saya juga tadi maunya tidak seperti itu. Tapi kan ini pertanyaannya mana yang Bang ketika ada yang menjawab tidak dipercaya, alangkah baiknya jangan ditanya tuh, langsung aja buktikan, host buka yang ini isinya apa terjemahannya, baru nanti malah lagi ini menjelaskan gitu. Kalau tanya kita nggak percaya itu namanya nanti ribut. Ini jangan ditanya gitu. Oke, dilanjut. Monitor. Iya bang, silakan Bang Eka atau Bang Tum Kris, mana tahu. Oke. Menyangga silakan. Oke, saya akan menyanggah surah Al-Maidah yang mengatakan bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku adalah Tuhan, seperti itu. Tahu nggak di abad ke-4 sampai abad ke-7 ada ajaran Kolergianisme di mana menyembah Maria dan Isa. Di situ ajaran itu sudah dikutuk oleh gereja dan itu dicatat oleh Epifanius dari Salamis di dalam bukunya Panarion. Jadi ajaran itu sudah oleh gereja. Gereja memiliki otoritas untuk mengutuk ajaran-ajaran bid'ah. Itu di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Cuman saya bersyukur pada Tuhan dan Roh Kudus bahwa Sebentar bang, saya dia juga ikut terlibat ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut terlibat sehingga Zuma tadi membawa ayat yang akhirnya menggaplok mukanya sendiri. Ya. Tidak ada ayat satupun ayat yang bisa dia tunjukkan bahwa Yesus ada berkata seperti itu kepada Tuhan di dalam Alkitab, dan itu berarti menghancurkan klaim yang selama ini dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak lebih daripada pikiran daripada seorang yang mengaku nabi dan membuat cerita baru. Jadi demikian teman-teman, saya undur diri, sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Oke. waktunya terbatas nih, saya gunakan. Baik, tadi Bang Juma katakan ketika Thomas berkata ya Tuhanku Allahku katanya gitu kan, terus Bang Juma mengatakan kalau Yesus itu bingung, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Di dalam Alkitab itu Bang tidak ada dikatakan seperti itu Bang. Jadi jangan berbicara di luar konteks dan tekstual Bang ya. Kita harus kontekstual dan tekstual dalam memahami Alkitab itu Bang. Tetapi saya mau coba bantah perkataan Bang Juma tadi bahwa Yesus itu tidak tahu gitu. Dalam Lukas 8 itu Bang, di ayat 40 dan ayat 46, ketika Yesus dikerumuni orang banyak gitu, begitu katakan Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka menantikan dia. Di ayat 48, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang. Berarti perkataan Bang Juma yang mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa yang dialami muridnya terpatahkan Bang ya. Itu hanya 2 orang saja, berapa orang saja muridnya. Ini dalam orang banyak loh Bang. Di dalam kerumunan orang banyak, Yesus dalam Lukas 8 itu Bang, dia tahu ada orang yang menjamah. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tahu jika dalam kerumunan banyak siapa yang menjamah dia? Nggak mungkin Bang. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku gitu. Karena sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang perkataan Yesus Bang. Jadi mengenai perkataan Bang Juma tadi mengatakan Yesus tidak tahu dan bengong karena melihat murid-muridnya itu heran dan bingung kenapa Yesus yang sudah mati bisa ada kembali. Berarti perkataan Bang Juma tadi secara nggak langsung Yesus memang terklaim dari mulut Bang Juma bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sementara di dalam kitab kalian Bang Juma bahwa Yesus itu diserupakan, dia tidak bangkit. Tapi Bang Juma tadi mengatakan dia bangkit dalam pemahaman Bang Juma. Ini yang mau saya bilang, jangan lompat-lompat Bang. Jadi mohon kalau kita bahas Alkitab itu jangan ini Bang, harus kontekstual dan tekstual. Jadi terukur dia Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Sementara dalam kitab Abang Juma itu Yesus diserupakan. Begitu Bang. Silakan Bang.
Oke, waktunya sudah habis, langsung. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar lumayan ribut lah gitu ya. Lumayan ribut dan keras suara, apalagi dari Ustadz yang digemari dan dijagokan oleh para polemikus muslim dan Islam pada umumnya, yang selalu tampil di media dan di YouTube, yang selalu membahas tentang kekristenan. Bahkan dia dipanggil pakar kristologi, dan di berbagai tempat dia memang tampil dengan caranya yang begitu keras suaranya, walaupun isinya itu nol semua. Kenapa nol? Dia tidak ahli di dalam Alkitab, dia tidak ahli dalam kekristenan. Dia hanya ngaku-ngaku ahli, bahkan lompat sana sini dalam hal membahas Alkitab. Memang kegemaran mereka ini adalah kegemaran untuk lompat-lompat, baca satu ayat, pertanyakan, lalu lompat sana sini, tuduh sana sini. Nah, hal itu sungguh merepotkan orang Kristen. Kenapa repot? Ya karena menghadapi orang yang sebenarnya tidak mau belajar, itu sulit teman-teman. Mereka bertanya, tapi bukan untuk belajar gitu ya. Bukan untuk belajar, bukan untuk mendengar penjelasan dari para apologetik Kristen. Bukan. Mereka itu bertanya hanya untuk mengetahui dan untuk mencari kesalahan. Perhatikan para polemikus ketika bertanya lalu diberikan jawaban, pasti mereka bilang itu bukan fakta, itu bukan kebenaran. Kenapa? Mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka sedang mencari sensasi, dan itulah yang ditampilkan oleh Ustadz ini. Kita tahu teman-teman, coba cek berbagai macam jawaban yang sangat baik teologis dari para apologetik Kristen yang sudah berulang kali berdebat, berargumen dengan penuh data dan fakta. Dia tidak sama sekali mengerti, bahkan tidak menambahkan pengajaran yang benar sehingga memperbarui cara pandangnya terhadap kekristenan. Dia tidak menerima itu, dia tidak mengerti itu, bahkan dia tidak ingin sedang belajar. Dia sedang mencari cara untuk mengaburkan kebenaran. Maka kalau kita tidak hati-hati, orang-orang Kristen yang tidak belajar Alkitab atau tidak membaca Alkitab, tidak mau mendengarkan para apologetik Kristen, bisa dikaburkan, bisa dibawa kepada pengajaran yang membutakan mata dan membutakan iman. Teman-teman, bahwa apa yang dipertanyakan oleh beliau di dalam debat tadi, udah dijawab dengan baik. Udah dijawab, tapi dengan suara nada tinggi dan lompat sana sini, itu mengaburkan pesan yang disampaikan tentang keyakinan Kristen Alkitab tentang Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikan, yang ditentang oleh polemikus ini adalah kebenaran Injil Yesus Kristus. Samalah ini dengan pekerjaan yang dilakukan oleh setan. Ya, kalau kita mau melihat pekerjaan setan itu menentang otoritas Kristus. Mengutip dari Dr. Anderson. Yang dihalangi, ditentang oleh setan itu otoritas Kristus. Bukan perbuatan baik, bukan moral yang baik, bukan. Yang ditentang itu adalah otoritas, keselamatan yang diprakarsai oleh Allah melalui Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh, cara-cara itulah yang dilakukan oleh Ustadz ini yang paling digemari dan menjadi jagoan-jagoan dari para polemikus. Sampai kapanpun kalau dia tidak sadar, dia masih seperti ini, maka dia tidak akan mungkin mengerti kebenaran. Pegang kata-kata saya. Karena sebenarnya pikirannya dia buta, terselubung. Jadi kalau mau dibuka hatinya, dia harus mendengarkan orang-orang Kristen menjelaskan imannya. Bukan dia yang harus didengarkan. Itu kan keliru, terbalik. Nah, tetapi karena dipertanyakan iman kita, dipertanyakan Alkitab kita, maka diberi jawaban. Dia mau dengar atau tidak, dia mau ngerti atau tidak. Biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk membukakan mata hati polemikus ini dan para pendengar. Yang mendengar video-video dari YouTube ini, dari channel saya, semoga kalian itu mendengar dengan baik, bedakan jawaban-jawabannya, dan semoga kita diterangi oleh sang kebenaran. Tujuan kami cuma satu, bagaimana kebenaran itu diberitakan dan diselamatkanlah kalian oleh karena pendengaran. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, yaitu tentang Kristus Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.